Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Arsenius Elias Manihuruk. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita. Terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia Arsenius Elias Manihuruk adalah seorang perwira tinggi militer Republik Indonesia. Juga dikenal sebagai birokrat dan tokoh nasional. Arsenius Elias Manihuruk lahir pada tanggal 29 Februari tahun 1920. Wafat pada tanggal 10 Januari tahun 2003. Sepanjang kariernya, Arsenius Elias Manihuruk dikenal memiliki integritas tinggi, dedikasi terhadap negara dalam bidang kemiliteran, dan administrasi pemerintahan sipil. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia Arsenius Elias Manihuruk pernah menjabat sebagai Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara. Merupakan lembaga tinggi pemerintahan non-kementerian yang mengelola sistem kepegawaian nasional. Selain itu, Arsenius Elias Manihuruk juga pernah mengemban amanah sebagai Wakil Ketua Komisi Politik Dewan Pertimbangan Agung, yakni salah satu organ tertinggi yang memberikan pertimbangan kepada Presiden Republik Indonesia dalam menyusun dan mengarahkan kebijakan negara, terutama di bidang politik dan pemerintahan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa perjalanan karir Arsenius Elias Manihuruk dimulai sejak masa awal kemerdekaan Indonesia, berlanjut sepanjang masa Orde Lama hingga Orde Baru. Arsenius Elias Manihuruk aktif dalam jabatan strategis nasional, terutama pada era 1960 sampai 1980. Masa ketika negara membutuhkan tokoh militer yang memiliki wawasan birokratis dan nasionalisme kuat dalam menata administrasi pemerintahan yang sedang berkembang. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa tugas-tugas dan peran Arsenius Elias Manihuruk dijalankan di tingkat pusat pemerintahan Republik Indonesia, khususnya di lingkungan Jakarta sebagai pusat kekuasaan nasional. Melalui jabatannya di Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan Dewan Pertimbangan Agung, Arsenius Elias Manihuruk turut berperan dalam pembentukan sistem administrasi kepegawaian nasional yang terpusat, namun tetap menjangkau daerah-daerah di seluruh Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Arsenius Elias Manihuruk dipercaya mengemban posisi-posisi strategis karena latar belakang militer yang kuat, kedisiplinan yang tinggi, serta pengabdian tanpa pamrih terhadap negara. Sosok Arsenius Elias Manihuruk dianggap mampu menjembatani kepentingan militer dan sipil dalam tata kelola negara. Komitmennya terhadap pengembangan sumber daya aparatur sipil negara menjadikan perannya penting dalam proses profesionalisasi birokrasi di Indonesia pasca kemerdekaan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa melalui pendekatan militer yang disiplin, gaya kepemimpinan yang tegas namun administratif, Arsenius Elias Manihuruk menjalankan tugasnya dalam reformasi kepegawaian nasional, serta pemberian pertimbangan politik strategis kepada Presiden Republik Indonesia. Arsenius Elias Manihuruk membuktikan bahwa integrasi antara militer dan birokrasi sipil dapat berjalan harmonis bila dikelola oleh pribadi yang berkomitmen pada nilai kebangsaan dan kemanusiaan. Karya dan jasa di bidang kepegawaian masih dikenang sebagai fondasi awal pembentukan sistem merit dalam birokrasi Indonesia. Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia Arsenius Elias Manihuruk merupakan salah satu figur penting dalam sejarah pemerintahan dan administrasi Indonesia modern. Lahir pada tanggal 29 Februari tahun 1920, Arsenius Elias Manihuruk tumbuh dalam era kolonial Belanda, mengalami secara langsung dinamika perubahan besar dari masa penjajahan, revolusi kemerdekaan, hingga era pembangunan nasional. Arsenius Elias Manihuruk wafat pada tanggal 10 Januari tahun 2003. Setelah melalui perjalanan panjang pengabdian terhadap bangsa dan negara,
Dari sisi militer, Arsenius Elias Manihuruk adalah perwira tentara nasional Indonesia yang dikenal memiliki kepekaan terhadap pentingnya integrasi antara kekuatan militer dan kebutuhan sipil. Berbeda dengan banyak tokoh militer lain yang hanya fokus pada ranah pertahanan, Arsenius Elias Manihuruk menunjukkan kapabilitas dalam mengelola tata kelola pemerintahan, khususnya dalam sektor kepegawaian. Kemampuan tersebut menjadi landasan penunjukannya sebagai Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, sebuah lembaga yang memiliki pengaruh besar dalam mencetak dan membina sumber daya manusia aparatur sipil negara. Kepemimpinan Arsenius Elias Manihuruk dalam lembaga tersebut berlangsung pada masa-masa penting, di mana Indonesia sedang berusaha membangun fondasi administrasi yang kuat, bersih dari pengaruh politisasi birokrasi yang tidak profesional. Dari perspektif kelembagaan negara, jabatan Arsenius Elias Manihuruk sebagai Wakil Ketua Komisi Politik Dewan Pertimbangan Agung menunjukkan pengakuan terhadap kapasitas strategis beliau dalam memberi masukan langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Dewan Pertimbangan Agung saat itu berperan sebagai lembaga tinggi negara yang memberikan saran dalam isu-isu kenegaraan. Kehadiran Arsenius Elias Manihuruk di dalamnya memperlihatkan kepercayaan negara terhadap kombinasi pengalaman militer dan wawasan politik yang beliau miliki. Dalam posisi tersebut, Arsenius Elias Manihuruk banyak terlibat dalam pembahasan arah kebijakan nasional, terutama dalam upaya konsolidasi politik pasca revolusi, dan pada masa transisi menuju pembangunan jangka panjang. Dari dimensi ideologis dan etika publik, Arsenius Elias Manihuruk dikenal sebagai sosok yang menjunjung tinggi nilai-nilai disiplin, loyalitas terhadap negara, serta komitmen terhadap profesionalisme birokrasi. Arsenius Elias Manihuruk meyakini bahwa birokrasi harus menjadi tulang punggung pembangunan nasional, bukan menjadi alat kekuasaan golongan tertentu. Oleh karena itu, dalam setiap kebijakan yang digagas, Arsenius Elias Manihuruk selalu menekankan pentingnya integritas moral dan dedikasi sebagai dasar pelayanan publik. Pandangan ini menjadi sangat relevan, terutama pada masa ketika Indonesia mulai menghadapi tantangan korupsi dan politisasi aparatur sipil negara. Dari sisi sejarah pembangunan nasional, peran Arsenius Elias Manihuruk dapat dilihat sebagai pelopor dalam pembentukan sistem merit dan struktur administrasi kepegawaian negara yang modern. Arsenius Elias Manihuruk menginisiasi pembenahan sistem seleksi, promosi, dan pengembangan karir pegawai negeri sipil yang lebih objektif, transparan, dan berdasarkan kualifikasi, bukan koneksi politik. Langkah ini menjadi salah satu fondasi penting dalam perjalanan panjang reformasi birokrasi di Indonesia. Bahkan sebelum istilah tersebut menjadi populer dalam wacana publik, dalam pandangan sosial dan budaya, Arsenius Elias Manihuruk juga menjadi figur inspiratif bagi masyarakat luas, khususnya generasi muda dari kawasan Indonesia Timur dan kalangan minoritas, bahwa pengabdian terhadap negara dapat dicapai melalui jalur profesionalisme dan dedikasi yang konsisten. Latar belakang Arsenius Elias Manihuruk yang berasal dari komunitas Batak Kristen tidak menghalangi kontribusi dalam struktur negara yang pluralistik. Justru hal ini menjadi cerminan dari semangat kebangsaan Indonesia yang menghargai keragaman latar belakang dalam kerangka persatuan nasional. Dari kacamata historiografi ketatanegaraan, nama Arsenius Elias Manihuruk tercatat sebagai bagian dari generasi pemimpin Indonesia yang berhasil menjembatani peran militer dalam proses pembangunan negara, tanpa menjadikan kekuatan militer sebagai alat dominasi politik. Kepemimpinan Arsenius Elias Manihuruk menjadi bukti bahwa pengaruh positif militer terhadap sipil bukan melalui kekuasaan represif, tetapi melalui keteladanan dalam tata kelola publik yang bersih, efisien, dan berorientasi pada kemajuan bangsa.
Keseluruhan peran dan kontribusi Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia Arsenius Elias Manihuruk menunjukkan bahwa Arsenius Elias Manihuruk merupakan figur langka yang mampu menjalankan peran ganda sebagai pemimpin militer dan administrator sipil secara harmonis. Warisan pemikiran dan kepemimpinan tetap relevan dalam konteks reformasi birokrasi dan pembangunan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik yang profesional dan berintegritas. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT Pro. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua. Dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin, salam damai.